Perkenalkan, nama saya Fiandra Fendi Gunawan dari HKI 5E dengan NIM 21212121170 akan melaksanakan tugas tafsir ahkam, yaitu membaca ayat-ayat Quran. Yang pertama yaitu surah An-Nisa ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan kenikmatan kepada manusia, dan sebagai hambanya sudah semestinya bersyukur atas nikmat yang dilimpahkan. Kemudian di antara manusia janganlah memupuk rasa iri hati. Sejatinya Allah sudah memberikan kelebihan kepada umatnya. Di balik kekurangan seseorang, tentu ada sisi kelebihannya sebagai umat. Jadi, janganlah iri hati kepada orang lain, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu di dalamnya. Jadi, yang dapat saya renungkan di dalam ayat ini, yaitu kita sebagai hamba Allah jangan memandang iri hati kepada sesama, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan kita sebagai sebaik-baiknya umat muslim. Dan yang kedua yaitu surat At-Tolak ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Yaitu dijelaskan dalam ayat ini bahwa seseorang suami wajib menafkahi istrinya dalam keadaan apapun. Keadaan yang dimaksud adalah jika kalau seorang suami bisa dikatakan tidak mampu memberi nafkah yang lebih atau bisa dikatakan miskin, tetap nafkah tersebut harus dijalankan bagi seorang suami. Kemiskinan bukan halangan bagi seorang suami untuk menafkahi istrinya. Yang diperlukan usaha untuk memberi nafkah meskipun hal tersebut bisa dikatakan sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberi rezeki bagi umatnya, bahkan Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi, pesan yang bisa saya dapatkan dari ayat tersebut yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberi rezeki umatnya. Jadi, dalam hal rezeki tidak akan tertukar, semua sudah tertakar oleh kehendaknya. Maka dari itu, kewajiban seorang lelaki adalah menafkahi istrinya dan anaknya sekecil apapun yang diberikan, dan itu pun sudah merupakan usaha dalam menafkahi. Yang ketiga yaitu surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Yang berbunyi pada ayat ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan janganlah membangkang kepada orang tua, baik perbuatan maupun perkataan. Selain hal tersebut, Allah melarang manusia agar tidak berkata kasar pada orang tuanya. Jadi, yang dapat saya renungkan dari ayat ini yaitu sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, kita harus berbakti dan tidak boleh membantahnya. Yang keempat yaitu surah Al-Baqarah ayat 223. Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum harsul lakum fa'tau harsakum anna si'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Pada ayat ini dijelaskan bahwa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menggauli seorang istri dengan cara yang baik. Kemudian mendatangkan kabar baik, yakni lahirlah anak-anak dari rahim ibunya dan memberikan kebahagiaan di kehidupannya. Memberikan kabar kebahagiaan kepada seseorang akan mendapatkan balasan baik di akhirat. Jadi renungan yang saya dapatkan dari ayat ini adalah seorang suami wajib menggauli istrinya dengan cara apapun asal dengan cara yang baik dan tidak memaksakan apa yang tidak diinginkan seorang istri. Kemudian ayat ini menjadikan bahan renungan agar kita tidak children free, yakni bertujuan tidak memiliki keturunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah memerintahkan agar umatnya melahirkan keturunannya dari hal menggauli tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.